Dewi, ibu tadi dengar katanya Dewi habis berantem. Itu kenapa, Nak? Iya Bu, karena saya kesal Bu sama Tika karena Tika nyontek saya Bu. Oh gitu. Apa yang Dewi lakuin tadi? Tadi saya marah-marah maki-maki sama ngegebrak meja. Ngebrak meja, iya. Mungkin ibu juga kalau jadi Dewi merasa kesal ya karena PR-nya dicontek ya sama Tika ya. Oke. Sekarang ibu tanya nih, yang Dewi lakukan tadi bagus apa enggak? Enggak sih. Nggak bagus ya. Iya. Seharusnya apa yang Dewi lakuin kalau dicontekin sama Tika? Seharusnya saya ngasih tahunya tuh pelan-pelan, Pelan-pelan, nggak emosi ya. Jadi kenapa tadi Dewi kok bisa mukul-mukul meja gitu, marah-marah itu karena apa? Karena saya nggak bisa kontrol emosi saya. Karena nggak bisa kontrol emosi ya. Nah, seharusnya Dewi harus bisa gimana? Karena saya bisa kontrol emosi, kayak nggak usah pakai emosi marah-marah. Nah, nggak usah pakai emosi ya. Oke. Nah, kalau yang tadi mukul-mukul marah-marah itu ada kesepakatan kelas yang Dewi langgar nggak? Ada. Apa itu? Tidak menghargai apa yang kita dan juga menyakiti perasaan. Oh iya, tidak menghargai ya. Iya, kurang menghargai teman. Jadi seharusnya Dewi melakukannya dengan cara apa kalau ada teman yang pengen lihat pekerjaan Dewi gitu, PR-nya Dewi. Gimana? Saya seharusnya tuh ngasih tahu kalau misalkan kalau bisa usaha dulu, usaha sendiri. ya. Kalau nggak bisa tanya. Tanya, kalau nggak bisa tanya ya. Oke, seharusnya seperti itu ya. Nah, baik. Berarti Dewi sudah paham ada kesepakatan, ada poin kesepakatan yang Dewi langgar. Nah, harus bisa kontrol kontrol emosi ya. Dewi bisa melakukannya? Bisa melakukannya ya. Berarti lain kali Dewi kalau ada misalnya sesuatu yang bikin kesel, bikin jengkel, lebih sabar lagi menghadapinya ya. Dewi sudah paham? Sudah paham. Nanti akan diulang lagi nggak? Tidak Akan diulang lagi. Oke, kalau sudah paham nanti silahkan Dewi kembali ke kelas dan tenangkan diri ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama, ibu dapat laporan dari guru BK, katanya beberapa hari kemarin tuh Salma datang terlambat. Kenapa? Iya Bu, karena sayanya nggak bisa tidur, terus juga sayanya diajak main game sama teman-teman gitu Bu. Diajak main game sama teman-teman, oke ya. Mungkin juga kalau Salma jadi ibu juga ya nggak enak ya kalau diajak main game gitu ya sama teman-teman, nolaknya nggak enak ya. Nah sekarang ibu nanya ya, kegiatan seperti itu main game sampai larut malam itu bagus nggak buat Salma sendiri sebenarnya? Nggak bagus ya, dampaknya ada kan ya. Nah ya, terus seharusnya kalau itu menurut Salma nggak bagus, itu seharusnya seperti apa yang harus Salma lakuin biar nggak terbiasa kayak gitu? Tidurnya lebih tepat waktu, terus juga nggak bermain game saat malam gitu karena besok sekolah. Terus kalau ada ajakan temannya ditunda dulu untuk besok. Oke ya, jadi Salma tahu ya seperti itu ya. Nah kalau seperti itu yang terlambat kayak gini, keyakinan kelas apa sih yang sudah Salma langgar? Coba kedisiplinan kan. Nah kita ada keyakinan kelas disiplin kan. Nah harus datang tepat waktu. Jadi seharusnya apa yang harus Salma lakukan untuk keyakinan disiplin tepat waktu ini? Datang lebih tepat waktu, terus juga dapat menghargai waktu gitu. Menghargai waktu lagi ya. Nah oke ya, jadi seperti itu ya. Nah keuntungan apa sih yang bisa Salma dapetin kalau misalnya Salma bisa menjalankan keyakinan kelas yang disiplin waktu itu? Coba. Nggak merasa malu sama teman, terus juga tidak dapat poin hukuman ya, karena di kelas kita kan ada poin hukuman ya. Nah oke, Salma bisa melakukannya? Bisa Bu. Bisa ya. Jadi Pak Salma sudah paham sekarang keyakinan kelas yang sudah jelas Salma langgar? Bisa. Iya. Lain waktu berarti apa yang harus Salma lakukan? Datang lebih tepat waktu ya, bisa mengatur manajemen waktu ya. Salma sudah memahaminya? Bisa melaksanakannya? Bisa. Oke. Kalau begitu, kalau sudah paham dan Salma bisa melaksanakannya, Salma bisa kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.